Oke, teman-teman semuanya, malam hari ini kita membahas materi lagi sing luar biasa ya. Jadi aku kadang-kadang menggelitik lah. Sebenarnya aku tuh mendengar kalimat gini loh. Kowe durung sugih, Nduk. Eh ya gak apa-apa sih. Oh ya jenenge wong arep gawe jargon atau wong ngomong kowe durung sugih, Nduk. Jadi rasanya itu kayak apa itu? Eh miris gitu. Aku ngerasainnya miris, bukan baper ya. Bukan baper, aku gak apa-apa. Aku mending mending dilokno kowe iki miskin, kowe kere. Aku gak lara hati, teman. Saya nggak sakit hati kalau, tapi kalau kowe durung sugih, kalimatnya beda. Kamu tuh miskin, itu wis jelas menohok. Tapi kamu tuh belum kaya. Kalimatnya diperhalus, padahal aslinya ya bodoh ae. Saya mau bertanya, tema malam hari ini kita itu membahas teman, apakah kita yang ke Hong Kong ini, kalian semuanya ini, ke Hong Kong ini selalu miskin, selalu orang-orang yang miskin. Mbak Princess Fareda, Mbak Yanti Chen, coba kasih pendapatnya sampean. Mbak Ririn, coba sampean ngomong. Semuanya, Mbak Nur Kaula, siapapun ya, yang nonton di YouTube dan di Facebook boleh, boleh tulis di kolom komen ya, teman-teman. Kalau bisa ngomong, kalau mau tak share link Zoom-nya tak share. Jadi, apakah selalu ketika kita berangkat ke Hong Kong ini kita itu selalu miskin? Janjane sakjane artinya miskin ini menurut kalian yang apa sih? Miskin itu apa sih sebenarnya? Menurut teman-teman itu miskin itu apa gak duwe duwe, miskin itu apa kere, gitu kan? Miskin itu apa gak duwe apa-apa? Kita cari ya. Kita cari istilahnya miskin itu apa ya? Karena aku benar-benar ngerasa bahwa aku nggak pernah diajari sama ibuku ya ngomong wong iku miskin, miskin. Ya bu, tapi intinya ibuku tuh nggak pernah bukan miskin tapi merasa belum cukup. Wah, kalimatnya Mbak Reni yang merasa belum cukup. Terus, kapan cukup ya Mbak? Ya kan? Apakah arti dari miskin? Oke. Sekarang kita nanya kepada mesin. Selamat malam Bang Sandro. Waduh, si EO Rambu. Luar biasa. Tadi aku surprise loh, videomu keren. Aku tadi kaget loh dirimu sama Bejo. Wih, kok ada pramugari cantik langsung menyapa. Bang, minta dibantu. Aku langsung tueng-tueng loh, Bu. Kaget ternyata si Bejo. Tak lihat sebelah kiri loh. Oke. Ya, oke. Buat teman-teman semuanya, apakah arti miskin? Nah, ini saya cari di Copilot ya, di AI, Artificial Intelligence, dan dijawab sama kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya. Omongannya Mbak Renia benar. Tidak memiliki cukup sumber daya seperti uang, makanan, tempat tinggal, dan akses ke pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor termasuk ketidakadilan ekonomi, kurangnya kesempatan kerja, pendidikan yang rendah, dan kebijakan pemerintah yang tidak efektif. Oke, kita jawab. Mbak Renia, sudah kalimatnya sampai ada yang benar. Cukup, belum cukup. Oke, jadi tidak memiliki cukup. Tadi sudah sama Mbak Renia. Dalam masyarakat, kemiskinan sering dilihat sebagai ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup yang layak atau partisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Selain itu, kemiskinan bisa bersifat absolut di mana seseorang tidak memiliki apa-apa sama sekali atau relatif.
di mana masa belum direkam? Wes kok di mana eh, di mana seseorang mungkin memiliki sedikit tetapi masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang lain dan masyarakat yang sama. Jika ada aspek tertentu dari kemiskinan yang ingin akan Anda pelajari lebih lanjut atau jika Anda ingin tahu tentang solusi atau cara mengatasi kemiskinan, saya siap membantu. Oke. Malam masih Mbak Cahaya Cinta. Nah, ini saya tulis ganti. eh Bagaimana solusi dan cara mengatasi kemiskinan? Bagaimana solusi dan cara mengatasi kemiskinan. Bagaimana? Ya, ini kita jawab ya, teman-teman. Enak, kita udah punya AI, wis kita takonnya Mbak DE dijawab. Tinggal kita itu memasukkan aja. Nah, ya kan, teman-teman nih, jadi cek. Tak bacakan. Loh, mengatasi kemiskinan adalah tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan multisektoral. Beuh kalimatnya, guys. Dan berbagai solusi yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa langkah dan solusi yang bisa diambil. Oke, Mbak Surya Hadi. Pendidikan berkualitas, peluang kerja, akses kesehatan, perumahan layak, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, kebijakan pemerintah yang adil, akses bersih dan sanitasi, teknologi, inovasi, partisipasi masyarakat modern. Wis wangel-angel solusine gampang. Berangkat ke Hong Kong. Wis, kalian pinter. Nggatekno AI iki sakmene mbiyane lho, pendidikan berkualitas pulang kerja iki jawabane kudune presiden sing maca, bukan kita. Peluang kerja, akses kesehatan, perumahan layak, perlindungan sosial. Ah wis stop. Mumet das. Tak masuk. Berusaha kerja keras. Wes Mbak Reni. Nang Indonesia kurang akeh kerja kerasnya piye, Mbak? Ya kuli itu sakjane kalau bekerja keras itu kuli sing paling sugih Mbak, tapi nyatane bukan kuli sing sugih nang Indonesia, kuli bekerja keras Mbak. Angkat-angkat abot-abot tuh Mbak, ya kan. Mbak Cahaya Cinta, Mbak Ririn Jirene ngejak debat, ayo jawaban ngomong. Mbak Ririn yang lainnya boleh ngomong. Mbak Iin selamat pagi. Jadi kalau saya ya daripada ChatGPT Copilot tadi, aku itu malah kalian yang lebih pintar menjawab. Karena merasa kalian nggak cukup, udah pergi aja ke luar negeri selesai. Mbak Ilham Riki, tidak cukup. Berarti sebenarnya tidak cukup. Dan ketidakcukupan itu didasarkan atas apa? Tadi dituliskan sektor-sektor pendidikan, perumahan. Saya tak nyimak. Halo Mas, Mbak Ilham Rizky, ya kan? Mbak Yanti Kwan. Jadi sebenarnya menurut saya, kalian itu sudah orang-orang yang menurut saya itu cerdas. Saya bilang gini loh, nggak kakean demo, ya kan? Kalian itu nggak protes, ya kan? Kalian itu nggak ruwet, wes tak budal nang Hongkong, wes. Ya, sekali lagi kalau orang memilih, justru bagi saya itu orang yang bodoh itu yang memilih tidak mau berjuang untuk memperbaiki kehidupannya. Itu saya bilang, ya gak lapo-lapo loh. Gak lapo-lapo loh, seluntang, luntung, bayaran, saiki oleh, terus entek. Selamat malam, di saat ekonomi keluarga menurun, Gareth Koper budal ning Hangkeng. Betul Mas, Mbak Nurmaha. Mbak Mai Handrik, Rayo Mas Sandro, Besti Prince Edward hadir, terima kasihnya. Menurutku itu, bagi saya. Solusi. Saya itu dulu ya, saya itu gini ya teman-teman, ini saya berkaca kepada diri saya. Sorry to say, mohon dimaafkan, saya agak sedikit lebih beruntung dibandingkan teman-teman. Saya masih bisa mengenyam pendidikan saya sampai diploma 3, sampai tingkat di perguruan tinggi, universitas. Mohon dimaafkan ya, sekali lagi tidak ingin mendiskreditkan, tapi saya hanya beruntung saja, Purwanti Roles. Karena
Karena bagaimanapun bapak saya dan ibu saya itu pada saat saya kuliah itu cuma nyangoni duit 1,1 juta teman-teman buat SPP dua semester 1 tahun. Ya itu sudah sisanya 50.000 kamu bisa hidup apa enggak 2 minggu di Surabaya. Wis itu aja sebenarnya. Tapi ya karena aku pingin kuliah, ya kan. Karena aku dasarnya pingin kuliah. Terus jurusannya apa? Sakarep pokoknya aku kuliah. Dan kuliah negeri ben bayarnya murah. Setuju Mas, memang keluar negeri solusi terbaik saat ingin memperbaiki ekonomi. Nah, oke. Makanya tadi judulnya saya itu apakah orang yang miskin yang selalu mencari solusinya keluar ke negeri? Jawabannya enggak, ya kan? Adikku juga keluar negeri kok ke Jepang. Ya, S2-nya dia ke Jepang, bahkan nggak bayar, golek sing gratisan. Saya ingin memutus rantai kemiskinan di keluarga saya adalah selesai sekarang saya memutuskan rantai miskin di keluarga saya yang bangun solusi biji mana biar cepat. Saya bangun solusi biji mana biar cepat sih. Kalimatmu rada angel dipahami, Mbak. Saya ingin memutus rantai kemiskinan di keluarga saya adalah selesai sekarang saya ingin memutuskan rantai miskin yang saya bangun. Bingung, Mbak, tulisan mana yang tepat. Oke ya. Jadi berangkat ke luar negeri pun itu dengan cara gratis lo bisa. Cara gak bayar itu lo bisa sebenarnya. Menurut saya loh ya. Aku dulu nggak mau kuliah, pinginnya kerja, punya uang sendiri. Ya nggak apa-apa. Sakarpe sampean, Mbak. Ku juga, ku juga miskin-miskin ya, miskin amat tapi nggak ingin ke Hong Kong buat diriku dan hal-hal yang lebih baik yang ingin aku raih. Nah, oke. Kita balik lagi ya. Jadi sekarang gini loh. Di Indonesia itu kalau kita bicara kerja keras, semuanya kalau kita cuma bicaranya kerja keras, ya, kerja keras, ya. Terus kemudian kalau kita bicara standar aja, standar. Ya kan memang Indonesia ini iya yo teman-teman. Aku ini gak bisa nyalain yo. Aku sendiri. Ini aku contohnya aku aja. Aku dulu juga gratis lah lah. Apa wong gratis gak diambil. Masa muda untuk memutus masa muda untuk memutus rantai kemiskinan di keluarga terus sekarang memutus rantai kemiskinan di keluarga yang saya bangun. Gak paham aku Mbak Ririn. Masa muda rantai kemiskinan terus sekarang memutus rantai kemiskinan di keluarga yang saya bangun. Jadi gini, saya walaupun sudah kuliah, saya bekerja di perusahaan Jepang pun sebenarnya loh ya. Itu kalau dilihat dari bidang pendidikan saya itu nggak masuk ilmu perpustakaan. Ya, sedangkan saya bekerja di bidang sales dan marketing. Ya, jadi nggak nyambung. Tapi it's okay, saya kerja. Saya dapat di perusahaan Jepang. Ya, kerja ya jam setengah 6 udah mulai mandi setengah 8 sampai jam 11 malam. Oke, itu saya jalani 7 tahun. Nah, setelah kerja, kemudian saya keluar, saya ngelamar pekerjaan lagi di Indonesia itu kok wis aras-arasan teman-teman. Karena waktu itu gaji tahun 2003 aku tuh sudah 5 juta teman-teman. Sorry to say, sekali lagi aku menceritakan diri saya dulu ya. Nanti kalem-kalem kok lah paham. Gak paham Mbak Ririn. Sebab gak apa-apa wis debatan enggak paham. Nek gak paham ya wis. Jadi gini, setelah kerja dari perusahaan itu, ya kalian bayangin aja 1 bulan bisa dapat 5 juta. Awalnya 3 juta. Aku yuk kaget gaji lu kok sak mini. Gaji pertama 1,4. Tapi bulan kedua udah naik ke 3 juta. 1 tahun 2 tahun jadi 5 juta. Bonusnya dapat 1,5. Gajinya 3,5. Kan kemudian saya kerja balik lagi ya misalnya normal ya taruhlah penjaga penjaga supermarket atau kalau kalau aku ya D3 dulu itu lulusannya ya 7 tahun setelah 7 tahun kan terus kemudian kalau mau ke perpustakaan lagi
kebetulan itu aku di Pekanbaru mau ditawarin ada Politeknik Kampar, waktu itu aku disuruh daftar ngelamar jadi perpustakaannya, dan aku daftar pegawai negeri PNS di Pekanbaru waktu itu, terus enggak diterima. Dari yang diambil 2, saya itu urutan kelima teman-teman di Pekanbaru. Jadi yang diambil 2, saya urutan kelima. Jadi kurang saitik. Dan ketika tak lihat hasilnya, yang cuman lulusan dari Jawa itu saya. Sisanya lulusan Padang, lulusan Riau, Pekanbaru. Dan saya benar-benar pingin jajal tes jadi PNS. Tapi terus habis itu nggak kepingin sih. Mbak Niatang, Mas Andro selamat malam. Jadi terus akhirnya aku tuh nggak kepingin dan nggak feel kerja di Indonesia, terus piye carane akhirnya aku berangkat ke Jepang. Dan setelah delok 3 bulan dapat 45 juta, mikir aku guys, lu kok Jepang keren gini. Karena visaku udah habis, coba pulang dulu, belum belum punya kesempatan karena pinginku ke Australia. Aku tanya temanku yang di Australia, dia nggak nang Hong Kong, ya wis akhirnya wis nang Hong Kong wis sampai sekarang. Nah, saya sendiri aja pingin balik lagi bekerja di Indonesia itu wis mikir, wis nggak mau lagi gitu waktu itu. Terus ya wis lah, kita nggak nyari kerja, nggak nyari duit, jajal deh Bambung. Bahasanya yang lebih sederhana gitu aja. Kita trial ya. Di Jepang di trial bisa dapat. Oke, tinggal mundur dulu, ngatur langkah. Kalau nggak bisa, nggak tahu ya. Waktu itu Jepang itu karena kepepet, jadi belum benar-benar ketertarikan. Terus sama temanku dikasih tahu, temanku yang dosen, yang juga kenalannya pekerjaan kenalannya orang-orang JBMI sana, IMBU, karena dia nulis skripsinya waktu dari situ terus wah Hongkong menarik. Ya aku dolen tes aja Hongkong ini surip apa enggak. Ternyata ini surip dan sampai sekarang. Dan akhirnya ya sudah kalau balik ke Indonesia lagi jadi pegawai ya mikir nih. Mamang gitu loh teman-teman. Pergi merantau bukan karena miskin. Menurutku merantau sesuatu bentuk sikap untuk merubah kondisi lebih baik dari ada yang sekarang ini benar. Makanya aku kalau ada yang ngomongin ya, kue durung sugih nduk itu keri gitu loh kuping. Tapi ya wis lah, jadi mungkin di tagline seperti itu ben garai rame. Tapi ya oke lah nggak apa-apa. Jangan balik Mas, di Indo syarat kerjanya nggak ngotak, gajinya bercanda, umur 30 dianggap jompo. Wah. Nah, terakhir kemarin saya ngetes ya teman-teman. Ya saya masukin lamaran ke KJRI, bukan yang tahun kemarin ya, yang dibutuhkan 1 orang itu yang kalau nggak salah 4 tahun yang lalu di KJRI membutuhkan 4 orang staf. Waktu itu saya juga ngajuin lamaran, tak masukkan, terus ngapain ke sini? Ya nganter surat Pak, buat Pak Konjen. Nggak tak tulis surat lamaran, pokoknya tak masuk, nggak dipanggil-panggil. Ya dari situ wis tak pikir ya wis lah. Nah, memang nggak bakat jadi ASN, nggak berjodoh. Nah kemarin kan KJRI juga buka lagi kan. Aku guyon nih. Alah wis males aku bilang wis gak. Golek liane. Nah waktu diterima, waktu penerimaan anak baru itu, saya dikasih tahu sama anaknya senior saya bahwa temennya yang baru lulus dari Malang, nggak tahu universitasnya apa, baru lulus dari Malang, itu katanya diterima di KJRI, nggak tahu jadi apa, dan cewek, aku dikasih tahu namanya, ya aku nggak mau sebutin lah ya kan, ya privacy ya teman-teman, cewek, dan akhirnya kan ibaratnya dia fresh graduate, kalau misalnya dibandingkan sama saya yang sudah di sini dan tahu dong, tak pikir ya lucu aja, pokoknya sih diterima, nggak tak pikir begitu saja. Itu tendensi aja ya, sebenarnya aku yang keliru atau yang salah karena eh, di sana ya terserah mereka gitu loh kan, terus aku
Aku dikandani, "Mas, aku koncoku ya enek jarine diterima kerja nang ngene konsulat, nang ngene kedutaan jarine. Kedutaan Hong Kong, kedutaan apa Mas? Ya konsulat, konsulat jenderal KJRI. Kalau di kedutaannya di Beijing aku. Oh iya paling Mas. Tak takoki. Nah, ternyata jarine ibuku kerja remittance di Hong Kong. Lah, oh ya sudah. Ya aku dari situ langsung toeng. Ya wis gitu aja sih. Aku sepakat seperti yang dikatakan Mbak Mai Handrik. Jadi kita itu lebih cenderung nggak protes, nggak kakean cangkem, nggak kakean polah, wis. Daftar ke PT budal ke Hongkong belajar wis. Kalau Mbak Misyu ke Hongkong karena melarikan diri, enak juga karena ke Hongkong kecepet utang. Aku salah satunya ke Jepang karena kecepet utang, utangnya 20 juta. Kalau aku gak bayar, manajerku akan ditangkap menggelapkan uang perusahaan. Makanya terus aku langsung ke Jepang dapat 2 minggu ya udah utangnya kebayar selesai semua. 2 bulan, 2 bulan, 2 minggu, 2 minggu kan 45 ya 15 jutaan lah. 1 bulan, 1 bulan saya bisa menyelesaikan. Enggak waktu itu paling disili adikku disik terus bareng aku balik ke adik. Nah, jadi gini, kalian itu menurutku masih lebih baik, sangat lebih baik dibandingkan mereka-mereka yang stay di Indonesia. Bahkan ada yang cemooh ya sama saya kadang. Golek upo sak piringe lo ado-ado nang Hongkong. Aku guyu. Senyum. Ya terus tak bales sih gini. Wong jenenge Kanjeng Rasul iku ngongkon awake dhewe hijrah kok. Alam dunia enggak cuman Surabaya, Malang, Blitar, Kediri, Jombang. Enek Hongkong barang, enek Inggris barang, enek Amerika, enek Kanada. Ya nada buri apa sing diciptakan yang diciptakan oleh Gusti Allah emangnya salah. Tak balik ngono, soalnya dia kan jenggoten. Ya sesimpel itu sih karena ya temen ceng-ceng ya temen main ya di kampus sih. Main itu ngelok-ngelok. So, memang dia punya istri dua. Jadi yo ya wong nek wis duwe istri dua ya kan kadang-kadang rada gaya dan cara berpikirnya kan rada piye gitu. Padahal dulu cita-citaku kerja ke Korea, Mas. Cari opa, apalah dayaku malah nyantol di Hongkong. Alhamdulillah disyukur saja. Iya. Nah, jadi menurut saya kembali lagi, kalian itu punya value, punya nilai. Sangat punya nilai. Kalau kalau kita bicara, ya, yang kalian jual itu apa? Yang kalian jual itu kemampuan naluri seorang wanita, beres-beres dan bersih-bersih lah. Naluri seorang wanita dan pekerjaan seperti wanita itu dihargai 10 juta. Kalau di Indonesia katanya itu 2,5 juta. Itu wis wakeh 2 juta itu jadi pembantu rumah tangga di Indonesia itu wis akeh. Kata pepatah carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, itu terlalu umum, Mbak. Makanya aku ngomong, Gusti Allah nyiptakno alam donya iki ora mung Surabaya, Mojokerto, Malang, Jombang, Kediri, Blitar. Enek barang Hong Kong, enek barang Jepang, enek barang Kyoto, enek barang Tokyo, enek Korea. Lah lha apa wong iso rono? Ya nek awakmu jeketem nang omahe ngramuti anakmu sekok ngene bojomu. Walaupun bojomu loro, anake 5, bojo pertama 3, bojo kedua loro. Sing ngomong bapake. Lah bojone kerja jadi PNS. Ya gak apa-apa ya. Ya bebas. Loro-lorone PNS. Sijine kalau nggak salah Deplu, Departemen Luar Negeri, sing sijine guru. Terus aku ngomong, ya alhamdulillah aku iso ndek bojo loro, siji ya. Siji Murat Marit, siji
gurung karuan nyenengno pemenah loro. Gitu loh. Jadi aku tuh bener-bener kadang-kadang agak menggelitik. Tapi nek anjene cuman digawe viral-viralan, cuman digawe slogan-sloganan ben memancing erosi ya nggak apa-apa sih. Memang kudu begitu. Atau memang cari uangnya hanya untuk memancing erosi, memancing kemarahan, memancing gibah bersama atau memancing ngelok-ngelok no barang ya bisa jadi sih nggak apa-apa. Oh, namanya sekarang zamannya nyari duit kan kayak gitu. Nyari duit paido-paidoan, nyari duit maki-makian, nyari duit jelek-jelekin, nyari duit goblok-goblokin, nyari duit memiskin-miskinkan orang. Mungkin seperti itu. Tapi ya mungkin tujuannya juga nggak ke situ gitu. Tapi ojo nemen ngono lho, paling kareping positif thinking lah. Ya. Jadi balik lagi. Kenapa miskin? Sebenarnya menurut saya kalian itu justru berpikirnya lebih baik. Saya bilangnya berpikirnya lebih baik. Wes ke luar negeri di mana yang harga nilai ekonomisnya kita value, nah, harganya kita itu lebih dihargai. Waalaikumsalam, Mas Sandro kemarin nggak sempat mengikuti Mas karena repot. Konsepnya apa malam ini? Konsepnya kenapa mesti sampai langsung ngetul ya di judulnya, di luar kan ada Mbak. Jadi apakah yang berangkat ke Hong Kong itu selalu miskin? Itu judulnya, konsepnya. Jadi tapi kembali lagi setelah banyaknya orang yang sudah datang ke sini, pulang, perekonomian di desa bisa bergerak, rumahnya bisa kebangun, ya kan, bisnisnya jalan, setoran jalan, anaknya sekolah, kan kehidupannya jadi lebih baik. Jadi mencari solusi ke luar negeri ini menarik. Terus Indian akhirnya ada beberapa yang juga sudah menikah, omahe nang omah wis gedhong, magrong-magrong, pinggir rembong, mobilnya Fortuner, kemana-mana bapak ibu wis gak kepanasan kan, bangga dong, bangga. Tapi terkadang ada juga yang begini gini loh. Masa mulai mulai sekolah luar negeri terus gak ngewai-ngewai ponakane, terus gak ngekei tonggo-tonggone apa kok izin. Kadang ada yang di situ. Aku sama sekali enggak ya, aku gak duwe izin ya teman-teman. Kadang-kadang aku kalau ngomong sama bojoku, kowe anjene menungso ora duwe izin. Lha terus piye aku bilang, oh memang sing nyekel duit awakmu bilang. Jadi Mbak Elsa Rahayu 123 dari Makau hadir Mas Sandro. Tetap semangat pulang nanti mudah-mudahan pas ekonomi di Indo membaik. Ya itu harapannya. Harapannya ekonomi membaik. Waduh, ada TSL pengiriman barang watching. TSL. Jadi saya cuma berpikir kepada teman-teman ya bahwa sebenarnya faktor ya mereka membilangkan kita miskin itu apa gitu. Terus saya bertanya ke teman-teman, apakah kita merasa sakit hati kalau kita itu dibilang miskin? Coba kalian jawab, teman-teman. Jadi faktor ketika kalian dikatakan orang itu miskin, kira-kira, sekali lagi, kira-kira, apakah kalian sakit hati? Mbak Siva Rahma, sehat selalu Mas Andro. Ya, kadang-kadang begini loh, orang ngomongin kita, orang ngatain kita, itu menurut saya dia itu tidak tidak jauh lebih baik dari kita. Justru orang yang memuji kita, ya kan? Justru orang yang menghargai kita itu yang nilainya sebenarnya menurut saya lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya bisanya mengata-ngatai. Mbak Mala Melani. Karena menurut saya mengata-ngatai seseorang
itu sebenarnya bentuk dari ketidakmampuan. Bentuk dari sebuah ketidakmampuan. Kalau orang mampu, itu biasanya diem. Orang paham, orang mengerti, itu diem. Jadi tidak mudah dan tidak gampang sekali merespon sesuatu yang terjadi. Tapi hari-hari ini, di sosial media, begitu ada yang rame, wes, ayo melok bahas. Begitu ada yang rame, ayo dibahas. Soalnya karena apa ya, algoritma dari sosial media itu yang rame dibicarakan itu yang lagi banyak-banyaknya ditonton orang. Tapi pertanyaannya, apakah iya yang lagi rame, yang lagi banyak ditonton sama orang itu sesuatu yang kita butuhkan? Itu pertanyaannya kepada saya. Dikatain miskin, yo semendalati nih mas. Sesama manusia harus menghargai. Oh berarti sampean sik nek dikatain miskin ya Cik Rodo menjadi TKI suatu kebanggaan, kehormatan karena jadi pahlawan keluarga dan negara walau selalu dipandang sebelah mata oleh berbagai pihak, tetapi teman percayalah, kita percaya akan kebesaran yang esa. Waduh, kalimatnya Mbak Mai Handrik ini luar biasa ya, gak teko aku Mbak. Sakit dong. Wah, Mbak Mariam sakit, dikatain miskin sakit. Aku enggak. Aku delokno kere lho jadi enggak ngaruh. Kadang-kadang aku dilakno goblok gitu. Weh, goblok. Cek, aku menang. Mbak Siti, aku menang. Aku diskusi sama adikku ya, teman. Sorry itu saya ya, adikku PSD ya. Adikku itu PSD di bawahnya profesor intinya. Aku tuh ngomong sama adik, aku dituturi ya, dinasehatin sama adik. Si A, kalau kamu itu sakit hati, dikatain sama orang, berarti kamu itu ya memang seperti yang dikatakan sama orang itu. Kalau kamu nggak merasa dikatakan sama orang itu, kenapa kamu sakit hati? Menang aku guys. Yang bengko cap mas ben melek motoe nek karo utekku. Waduh. Jadi orang ngatain ya kan. Dan ketika kita itu sakit hati terus gak terima, berarti kan kita memang begitu gitu. Tapi dulu, hah, aku goblok ya? Iyalah, aku pintar jadi presiden. Jadi mindsetnya langsung dienggok no sat gitu. Aku ngobrol sama adikku. Aku sering juga diskusi sama adikku. Jadi kacamatanya dia bagaimana, kacamataku bagaimana. Aku sering ngobrol. Dan aku kalau ngobrol sama adikku, kalau teman-teman tahu itu bisa sampai 4 jam. Ada yang 3 jam. Mbak Sumarni Rek selamat malam. Kadang 2 jam itu wis paling sedikit aku ngomong sama adikku. 3 jam, 4 jam aku ngomong sama adikku itu. Dan aku memang selalu ingin mendengarkan dia karena dia versinya adalah akademisi. Jadi yang berdasarkan penelitian, berdasarkan research, berdasarkan buku, berdasarkan kitab, berdasarkan penelitian, pokoknya ilmiah sekali semuanya. Ya, ilmiah sekali. Nah, sedangkan saya orang berteori di lapangan. Orang lebih berpikir ke praktis. Makanya kan ketika saya ngobrol dengan dia itu saya butuh dari cara pandangnya dia, teman-teman. Lah aku diomongin kayak gitu. Lah aku lho, dilokno goblok, dilokno miskin. Terus kowe lorati berarti kowe anjene miskin temenan gitu. Sama adikku ditunjukin gitu. Terus saya itu pernah ya sekali lagi ini saya ulang lagi kalimatnya. Sering akan saya ulang. Supaya apa sih hati kita, diri kita itu semakin punya pandangan dan punya wawasan bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain tidak semerta-merta langsung balesi frontal terus sakit hati gitu.
Kalau dikatain orang sakit hati ya berarti mengizinkan orang tersebut menyakitinya. Ya Mbak Maya. Jadi gini, aku tuh masih mengingat memori kebencian-kebencian masa lalu ya, dendam-dendamku masa lalu. Kemudian tak ceritain ke adikku. Contohnya kan ketika aku kue ngapain awakmu sekolah, budal subuh, mulai maghrib, besok jadi opo. Mbak Kofi 88 akhirnya muncul kembali. Mbak Kofi 88 setelah beberapa abad Mbak Kofi 88 nggak datang. Mbak Juliana anak, Mbak Siti Siti, gimana Pullman aman Pullman Mbak Juliana. Nah, kayak tambah ganteng ya. Terima kasih Mbak Kofi 88 ngolem marono ngejerut no. Jadi gini, aku tuh pernah dikatain sama orang dan kata-kata itu tak simpen. Nah, terus tak ceritakan sama adikku. Terus aku ngomong ini, kamu itu loh, orang yang ngata-ngatain kamu aja, besok sama lusa itu loh udah lupa. Dia pernah ngata-ngatain kita. Lah kok kita itu yang dengerin mbok simpen sampai lama-lama. Awakmu itu ya goblok. Aku langsung melek ya. Just gitu. Terus adikku bilang, aku lo nggak pernah ngereken. Wong ngomong apa nang aku lo nggak pernah ngereken. Pokoknya aku sinau. Memang benar. Kalau adikku kan beda sama saya. Jadi kerjaannya sekolah itu pulang ke kamar, belajar, ngerjain PR, nanti turun nonton film kartun, jam 7 jam 8 dia sudah tidur, besok dia bangunnya paling pagi, ya, eh, prepare mau berangkat sekolah itu dia semuanya sudah siap, kadang-kadang aku sing molor, aku sing telat. Bahas miskin semua orang bisa miskin, bisa kaya. Mbak Niatang, loh, Mbak Niatang tadi nonton di YouTube apa? Oh, dari nonton di YouTube geser ke Facebook. Mbak Niatan. Kok iso bolak-balik nonton. Jadi adikku tuh karena memang dia benar-benar orangnya fokus dan akhirnya belajar. Akhirnya ya ranking 1 terus dan ya pinter terus. Ya masuk ITB juga. Ya kan masuk Institut Teknologi Bandung juga jurusannya informatika juga. Ngambil 2 kali tes itu keterima semua adik saya. Ya karena memang dia usaha dan rajin dan dia ya nggak tahu ya saya nggak ngerti juga ya karakter kan beda-beda dia belajar dia rajin ya 17 tahun di Jepang sekarang, di perusahaan Jepang tapi ya sudah kalau ngobrol sama saya ya lulala karena memang saya sama adik saya itu selisihnya cuma 1 tahun teman. Bahkan nggak sampai 1 tahun saya Januari dia Maret Januari 83 ke Maret ya 1 tahun lebih. Wong katanya ibuku itu ASI saya nggak jangkep terus adik saya yang keluar. Jadi dia itu selalu bilang berdasarkan ya penelitian gini-gini kamu tuh buat apa gitu. Iya juga. Nah makanya sekarang ini saya ingin ingin berbicara kepada teman-teman di mana bahwa kehidupan kita itu sebenarnya akan mudah tersakiti dan tidak itu kan tergantung bagaimana kita bersikap, tergantung bagaimana kita menanggapi sesuatu. Dan hidup itu kan sebenarnya kalian sendiri yang punya progres. Progres itu apa sih? Tujuan. Kalian sendiri yang pingin desain. Kalian sendiri yang mau pingin set up, mau setting hidupnya mau kayak gimana. Nah, ya, kalian silahkan pikirkan gitu. Apakah kan kita mudah untuk terprovokasi? Iya loh Mas, Mbak Niatang, iya loh Mas. Maksudnya iya loh Mas, biar habis nang Facebook. Yang penting jangan miskin hati Mas. Loh, ngeri. Bahas miskin hati ki piye sih sakjane teman-teman. Aku ki kadang-kadang juga butuh kalian berikan penjelasan gitu. Miskin hati, miskin apa itu silahkan. Karena bagaimanapun ya kembali lagi bahwa eh, kalian itu nilainya justru lebih tinggi. Dan ketika memang ada konten-konten di mana konten-konten itu menurut daya nalar dan daya berpikir kita nggak layak untuk kita konsumsi, ya nggak perlu dikonsumsi.
Ya kan? Hari-hari ini itu kan memang ya dunia ini semakin overshare namanya. Banjir informasi semuanya antara kebenaran. Mbak Lili Virgoli, malam Mas Andro, selamat pagi. Jadi banjirnya informasi itu bahkan membuat kita sendiri itu ngerasa bahwa hmm, mana sih informasi yang benar? Aja hanya sebatas digawe-gawe aja terus dirungokno. Ya wis. Miskin hati itu kurang bersyukur Mas. Oh oke. Mbak Laila, betul sekali Mas Andro. Anak-anakku sama menantuku juga kerja di Jepang. Anakku bidan, suaminya perawat, bisa kerja di rumah sakit. Oh keren. Terus makanya sangat penting untuk mengenal diri sendiri. Siapa aku ini sebenarnya? Lo, jeru bro. Mbak Mai Handrik sudah mulai membahas tentang filsafat ini. Jadi memang benar sih yang disampaikan. Kadang-kadang saya juga ingin menyampaikan. Masalah hidup kita itu akan terjawab ketika tiga hal itu sudah terjawab oleh kalian semuanya. Yang pertama adalah kita ini siapa dan kenapa dilahirkan di muka bumi dan untuk apa dilahirkan di muka bumi. Itu pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup. Kalau itu kalian bisa jawab, maka hampir semua persoalan di dunia ini akan terjawab. Karena sumber dari apa ya? Penyelesaian dari semua yang ada di muka bumi itu ketika tiga hal itu benar-benar kita bisa jawab. Nah, sekarang kalau dari tiga hal aja itu belum bisa kita jawab. Kita ini siapa? Kenapa dilahirkan di muka bumi? Untuk apa? Lahir di muka bumi dan akan kemana kehidupan kita nanti setelah mati? Sudah selesai di muka bumi ini itu akan kemana? Memang ketika tiga atau empat hal tadi itu memahami pertanyaan itu, maka semua pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita itu bisa terjawab dari kalimat itu. Cuman kadang-kadang kita itu gak, jarang yang mau berpikirnya dalam. Kontemplasi. Kontemplasi itu namanya introspeksi lah bahasanya. Nah, bagaimana introspeksi? Ya meditasi. Ya diem. Tenang sejenak pikirkan. Jarang kan teman-teman punya waktu untuk menenangkan. Kadang-kadang ya, hari ini tadi saya ngajak istri saya duduk di taman terus berdua terus ngobrol. Biar nggak ngobrolnya selalu di rumah. Kadang-kadang kita juga di luar. Kadang-kadang sama bojoku itu aku ngobrolnya di bis. Aku kan sukanya ngobrol. Tugas di dunia hanya Allah yang punya, kita hanya menjalankan punya kita, Mbak. Dititipi kok. Kita itu dititipi untuk ya lapo. Wis tak wehi, wis tak titipi. Kok gaya apa? Kok gaya apa? Kita mau buat apa dalam hidup kita? Yang balik lagi ya, miskin. Kalau kita bicaranya miskin, miskin secara apa ya? Mungkin pemenuhan kebutuhan yang nggak cukup. Sebenarnya kalau kita bicara bahwa kerja di Indonesia apakah yang nggak cukup? Enggak, ya cukup. Menurut saya, ya. Menurut saya cukup. Tapi semuanya press gitu. Bisa jadi ya, mungkin bahasanya kayak gitu. Kayak kudu ngumpet akeh. Kerja di Indonesia bisa, gajian bisa, kerja keras bisa. Tapi katanya ngempet gitu. Banyak menahannya. Ada tuku iko, nggo dhisik. Tuku iko, nggo dhisik. Celeng-celeng dhisik, ngelumpuk dhisik. Sampai nanti ada rezeki baru berkumpul.
Ya, bahasan kita kan miskin. Maka dari itulah saya cuman ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa kita itu tidak miskin. Kita itu lengkap, the $6 million man. Kita itu manusia yang sudah dibekali dan sudah diberikan, ya, sudah dibekali dan sudah diberikan untuk menjalani kehidupan ini itu dengan baik. Itu kita sudah dibekali semua. Ada Mbak April, Grena Yohan, ada Mbak Bundane Atsmara. Maka bijaklah untuk lebih mengkaji ke dalam diri, jangan keluar diri. Nah, termasuk tadi dilokno miskin. Nah, wis dilokno miskin tuh mikir, aku miskin gak? Oh enggak, aku soge kok. Ya wis. Oh ya sudah. Oh ya wis lah, gak apa-apa nek jaremu aku miskin. Yang penting kan aku gak rasa nek aku miskin. Itu kan pikiranmu aja nek aku miskin. Selamat pagi Mbak Afril. Tuhan memberkati Anda. Sang penggembala kambing atau domba yang tersesat. Mbak Lili Virgoli. Kerja di Indo untuk makan cukup Mas, tapi untuk kebutuhan besar misalnya bangun rumah itu butuh waktu lama. Sedangkan manusia pinginnya instan, luar biasa. Kayak Indomie ya, instan. Iya, semuanya ingin yang cepet ya. Iya, iya, nggak apa-apa. Betul, Mbak Lili. Jadi kadang-kadang ya aku tuh bener-bener ngajak ngomong teman-teman ya. Kayak gini nih hidup ya. Teman-teman komen, ngomong. Jadi mana gitu kita mengkaji kehidupan kita. Sakjane awake dhewe iki nang donya ini katanya ngapain nih? Kita mau ngapain? Terus diisi untuk apa dan bagaimana gitu. Karena kembali lagi ketika kita sudah menjadi manusia yang ditarap lebih banyak melihat ke dalam kalau katanya Mbak Mai Handrik tadi, maka sebenarnya kita itu sudah akan tahan dengan apapun yang ada di luar sana. Nggak gampang tergoyahkan. Nggak gampang terombang-ambing. Tapi karena terkadang kedalaman melihat ke dalam diri kita itu yang kurang, akhirnya kesenggol dikit langsung ngegas. Wer, kayak Mbak Sopomon. Cak debat ya, Mbak Sopomon. Kok wis gak enek. Mbak Ririn, ya kan? Mbak Ririn nulis ya kok nggak bingung. Jadi kayak Mbak Ririn. Mbak Safarani pengen kaya kerja di Hong Kong. Boleh. Selain cari uang, cari pengalaman, upgrade pengetahuan biar lebih tangguh mentalnya. Bahas mental. Luar biasa, Mbak Afri. Lu bukannya kalian itu sampai di Hongkong itu mentalnya wis gak karu-karuan tahese lu. Ngeri lu. Mental itu wis dikeplek-keplek no ya ibaratnya. Dibanting kiri kanan atas bawah itu kalian itu sudah terbukti tangguh. Meninggalkan keluarga, bisa bangun rumah, bisa menyukseskan anak, menyekolahkan anak, enek sing jadi tentara, enek sing jadi perawat, enek sing jadi PNS, enek sing jadi pengusaha, bukan ya wis keren mentalnya. Wis jos. Apalagi yang nonton konten saya ini wis dijamin dan digaransi. Orang yang daya dan cara berpikirnya itu enggak gampang digesek-gesek. Kalau gampang digesek itu nggak mungkin nonton saya, teman. Saya meyakini bahwa penonton saya itu orang-orang yang sudah mampu dan bisa mengatasi situasi keadaan di rumah majikan. Karena itu penting. Nah, setelah level berikutnya, setelah bisa menguasai keadaan di majikan, gimana caranya kita bisa mendapatkan pendapatan yang baru lagi. Contohnya jualan nastar.
Contohnya jualan makanan produk Indonesia, lu. Contohnya jualan bakso. Mbak Safran betul, tapi di Hongkong nggak kaya-kaya ya. Mbak Kopi 88 sampean tok Mbak sing nulis nggak kaya-kaya. Sisane kabeh ngerasa kaya kabeh lho. Mbak Kopi 88 sampean tok Mbak. Yang lainnya nggak ada yang merasa miskin. Mas Andro betul sekali. Loh, nggak enak sih nyalah-nyalah no aku Mbak. Set. Mesti betul semua komen. Lo coba lihat aja. Dari kemarin nih, kita bahas cinta, logika, sama uang. Itu yang nulis betul-betul banyak. Dan akhirnya benar-benar mereka mengakui bahwa memang cinta yang menjadi pendahuluan, bukan uang. Setelah saya bercerita, jualan nastar lo ada ini Mbak Winarnik, betul Mas Andro kita kaya lo kan, kaya wong aku sama Mbak Winarnik dibawakan ayam lengkuas lo. Nek gak kaya itu loh, gak mungkin bagi-bagi. Kalian itu kaya karena kalian kaya itu membagi kekayaannya dengan menonton saya. Itu kekayaan kalian itu kalian bagi ke saya. Nah, kalau aku kaya apa enggak? Menurut aku sih, saya sih yo kaya. Oh, aku ngejak omong kalian berbicara, ngajak guneman, nampani masalah-masalah kalian. Ora enek sing ngekeki duit tuh. Sing ngekeki duit. Candro tak kayak duit. Goro-goro apa sampean ngrungokno arek-arek gak. Kalau sudah cukup, ya sudah, jangan lama-lama merantau, waktu berkumpul keluarga lebih dari segalanya. Itu menurut saya. Kalau sudah umur 40 up, ya harus uang kita yang kerja. Tenaga wis berkurang capek. Kata Mbak Lili Virgoli. Boleh. Yang lainnya, kira-kira pingin nggak kumpul sama keluarga? Mbak April, saya sih yes. Yes. Nanti yang mau pesen nastar buat Lebaran boleh, pesen sama saya juga boleh. Oh ini nastarnya ya, saya tunjukin. Oke, promo promo promo. Ini bisa buat teman untuk ngopi ya. Buat teman-teman nanti yang rasain ini ada nastar ya, monggo ya. Yang order boleh. Ini sudah biasanya ada di toko-toko Indo ya, nggak tahu nanti tak tanya sama yang jual Mbak April. Di toko Indonya mana ini kalau buat temen ngopi enak ini temen nastar dan tidak hancur dan empuk. Ini margarinnya dari Presiden. Ini salah satu karya. Jadi monggo yang mau order sak meniki piro tulisan regane Mbak April. Dan nanti teman-teman ada yang mau beli luwak akeh aku dikai. Tapi mungkin nanti kalau dijual nggak tahu ya. Pokoknya aku spesial ya dikai akeh teman-teman. Nah ini benar-benar yang nonton aku nih orang kaya. Digawakno loh, dikasih men, dikasih. Berarti kalian manusia yang penuh kasih. Mbak Mai Handrik ada yang mau beli selimut nggak nih dingin-dingin. Nah Mbak Mai Handrik bawa ke sini selimutnya. Nanti tak dole pisan. Wis didol kabeh nang kene sing kena didol. Umur 40 kalau di Hong Kong belum tua, kalau di Indo udah tua. Ya ini nastar ya teman-teman. Baksonya Mbak Lili Virgoli juga ada kemarin. Nanti belum tak. Nanti videonya tak upload di sini terus ben ditonton sama teman-teman. Wis gak apa-apa ya teman-teman, jangan jangan marah ya, jangan. Mbak Kofi 88 mau dong nastarnya. Nah, Mbak April ini ada di YouTube Mbak Kofi 88 mau mau apa? Nastar. Wis. Kalau pesan boleh nanti menghubungi. Cek aja di channel YouTube April Grena Yuan. WA. Siapa tahu nanti cocok nastarnya. Nah aku yes. Nah aku bukan kan dikasih ya.
nastarnya dia memang empuk. Karena tak liatin kemarin ngelihat belanjaannya presiden apa batere iku presiden temen-temen. Iku bater sing regone paling larang. Karena aku pernah bikin kue sama majikan itu kalau nggak presiden majikanku nggak mau. Bikin kue itu harus pakai butternya presiden. Loh, ini miskin kok ngambrak enak ini butter-butter. Wes, pokoknya campur. Jadi teman-teman kayak gitu ya. Kita itu penuh dengan kasih. Kalian juga. Saya saya tuh kembali lagi di channel YouTube itu aku sing nonton gak atusan, gak ewonan, gak popo. Sing nonton wong 16, wong 15, wong 20, wong 30 gak popo. Tapi setidaknya kita itu intens ya, mengingatkan satu sama lain, membagi hal satu sama lain, bahkan ada rezeki-rezeki yang setidaknya kita bantuin teman-teman dengan dagangannya ya. Saya nggak suka yang bukan nggak suka ya. Saya menghindari kalau apa yang dikatakan kayak sumbangan-sumbangan dan kayak gitu saya enggak. Tapi kalau mau beli langsung ke manusianya aja. Ya. Caranya gimana kalau pesan? Oke, gampang. Nanti Mbak siapa namanya? Caranya pesan gimana? Mbak April Genajuan, Mbak jawab opera. Mbak Vinci, I wish watching. Oh, jenenge Mbak Vinci. Memangnya buter presiden mantap. Oh, Mbak Mehandrik ngomong. Kalau orang Manado bikin kue itu emang ahlinya. Oh, kok ngerti ya, Mbak Mbak Kopi 88 orang Manado. Wih, April, ini loh, wis enek sing order. Berarti pesan sama Mbak April Genayan. Ya, wis. Sip. Nyaman berarti sudah pernah nonton channel YouTube-nya. Channel YouTube April Grenayoan. Pesan nanti messenger aja. Opo kamu lah di Facebook yang nonton di YouTube kamu. Puasane urung kok Mas. Yo, Kak Popo. Jadi mbo yo, tapi aja enak menurutku sumpah. Ya, bukannya mayokno ya dan bukan dikasih enggak dia. Ya jenenge nastar itu kan nyereti tuh. Tapi kan lembut gitu. Dan nggak hancur. Nggak hancur. Nah, aku senangnya itu kan nggak hancur. Ada yang memang lembut, tapi dia bisa ada yang hancur. Nek wis hancur itu kadang-kadang nyeretine nemen. Nek iki gak lucu nek. Ya, ini ya mau malah bakulan ya. Oke, gak apa-apa. Kita bantu ini. Aku suka banget kue apang. Nah, tuh Mbak April, kue apang. Kue dari mana itu Mbak? Kopi 88. Ya, itu ya teman-teman. Sekali lagi balik ya, kita itu kaya. Jadi kalau ada orang yang merendahkan kita miskin, enggak kok kita kaya. Tapi nek di pandanganmu aku miskin yo enggak apa-apa. Mau awakmu ngomong sak jeplakmu mah sak sae. Nek aku sih sugih, aku kaya. Ya wes kaya aku tang duite, matamu jepat. Langsung ngomong gitu. Aku kaya tapi kan kekayaanku gurung mesti kudu gaya awakmu. Kan kayak gitu. Anak Manado yang bikin yang tinggal di Wancai aku selalu beli sama dia. Oh ya sudah. Wancai koncon. Yang sekarang ganti beli sama Mbak April dan anak Manado. Terus macam-macam nang. Enek bakso. Ah, tadi Mbak Mai Handrik jualan selimut. Ya oke, jualan selimut Mbak. Bawa ini selimut ya sampean. Sopo ngerti enek sing order. Terus akhirnya nanti kita lancar dagangannya teman-teman. Nah, jadi begitu ya buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, kalian semuanya kaya. Jadi kalau ada yang bicara kalian itu miskin, jawab aja. Ya kalau di matamu aku menurutmu miskin, ya itu kan terserah kamu mau menilai. Tapi aku kaya. Ya, di matamu aku miskin, ora masalah, ora popo. Kan aku yura jaluk mangan awakmu, orang ngutang awakmu. Per bulan depan ready setiap minggu ada di toko Indo Makmur Mongkok Jumlah malah berpromosi kita ampun ya di Facebook
Ferdian jawab, nanti tinggal cek aja. Toko Indo makmur mongkok Jungwan Tin Shui sama Yunlong, tapi udah lebih mahal kalau di toko Indo, kalau pesan langsung murah. Jadi ini wong. Oke, Mbak Solika Fatona selalu nonton konten wong gandeng sak donya. Terima kasih Mbak Solika. Nah, tadi juga ada pesan bahwa dari teman-teman bahwa saya juga berpesan begini loh. Kalau yang berceritanya kalian, kalau yang eh, me, apa ya, menaklukkan majikan itu kalian yang ngomong, itu jauh lebih percaya. Kalau saya lebih ke arah di mana bahwa apa sih yang kita butuhin untuk agar hidup kita itu tetap merasa bahagia, merasa bersyukur, tidak kekurangan, sehingga kita itu bisa menyusun rencana, kita bisa men-set up hidup kita pelan-pelan berdasarkan waktu, berprogres. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Seneng dengernya Adem cara menyelesaikan masalah TKWU. Terima kasih, Mbak. Adem, Mbak. Anjane suhune saiki wis adem. Jadi yang ingin saya bicarakan kepada teman-teman, diskusi yang menjadi kajian dan bahasan saya itu bagaimana mempersiapkan step-step semuanya. Karena step-step ini tidak hanya secara teknis, tapi kadang juga harus secara mentalitas. Kalau secara mentalnya itu kita sudah siap men-set up, mendesain untuk kita melakukan teknisnya, maka yang terjadi kita sudah siap. Karena kembali lagi masa depan itu tidak bisa disusun itu dalam waktu yang singkat. Tapi semuanya step by step-nya ini harus kita persiapkan dari mentalnya, dari teknisnya, dari pemahamannya, dari pengetahuannya. Jadi kaya itu misalnya kita ini dapat penghasilan 10 juta. Teman-teman ya 10 juta. Nah, dari penghasilan 10 juta, kalian do something lagi yang lebih lagi sehingga penghasilan kalian menjadi 12 juta aja. Nah, kan nambah 2 juta. Nah, kalau kalian sudah nambah 2 juta, kemudian kalian ngerasa bahwa kok bulan ini nggak sampai 12 juta ya. Nah, ini kalian sudah siap jadi orang kaya. Sudah siap meleverage lagi, menambahkan uangnya lagi. Karena pola dari 10 juta jadi 12 juta. Nah, sudah terbiasa di 12 juta, bisa nggak jadi 15 juta? Dari 15 juta bisa nggak jadi 20 juta? Nah, kalau ternyata ini bisa, artinya mental kalian sebenarnya sudah siap. Tapi kalau udahlah 10 juta disyukuri aja deh. Gak usah aneh-aneh, gak usah warna-warna. Kalian tidak akan mencapai ke 20 juta berikutnya. Itu kekayaan. Jadi kekayaan itu adalah juga penting untuk sikap mental kita. Nah, bagaimana dari 10 juta menjadi 12 juta? Dari 12 juta jadi 15 juta. Ada yang kayak gini, teman-teman. Ada yang kayak gini yang ngomong ke saya. Mbak Devi Novita Nainggolan. Ada. Jadi, di setiap hari minggunya mereka part-time. Part-time-nya dapat 500. Taruhlah kalau setiap minggu mereka part-time, dapatnya 2.000. Gajinya dia 5.000. Taruhlah, tambah 2.000, 7.000. Ya. 7.000, 14 juta. Leverage-nya dari 10 juta jadi 14 juta. Nah, ketika kurang dari 14 juta, dianya panik dan bingung. Nah, dari 14 juta nanti, ketika dia berpikir apa ya? Oh, ada sisa waktu ya. Oh, aku tak main YouTube ya. Ternyata YouTube-nya dapat 1.000. Part-time-nya 500. YouTube-nya sebulan 1.000. Berarti dia sudah bertalented. Minggu diisi part-time dapat 500. Satu bulan dia bikin konten dapat 1.000. 2.000. Jadi 3.000. 5.000 tambah 3.000, 8.000, 16 juta. Nah, kalau kalian sudah menapaki satu persatu dari itu, maka kalian itu bisa. Pertanyaannya, sudahkah siap mental kita?
Ada loh teman-teman. Kalau libur itu pasti part time dulu. Mau out dulu ya Mas Bro, mau bangun pagi, mau tambahkan aja dikit mungkin di 2005 belajar manifest aja buat teman-teman PMI apa yang kita inginkan pasti terkabul, bersikap selalu positif thinking sekian, nyebar agama kamu mau nyebar agama, nyebar doktrin agama, udah tidur aja dulu nggak apa-apa nggak harus ikut ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, mudah-mudahan nanti pelan-pelan teknisnya kita raih gitu dari 5.000 menjadi 7.000 menjadi 8.000 and then menjadi 9.000 terakhir nanti bisa menjadi 14.000. Pertanyaannya bisa nggak? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Ada cara. Saya nanti akan sampaikan kepada teman-teman semua. Ya, cuman sebenarnya saya nunggu bukti dulu. Mudah-mudahan ada buktinya nanti. Sebenarnya sudah ada buktinya di luar sana, tapi untuk ditarik ke sini agak susah. Nanti kita cari buktinya yang bisa ditarik. Ya, oke, tetap semangat. Ya, terima kasih sudah hadir, sudah menemani saya ngobrol, sudah panjang kali lebar, kali tinggi, kali semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan di malam hari ini itu menjadikan kita terus punya semangat, terus punya dorongan, terus kita selalu akan ada di lingkungan-lingkungan yang positif, di mana yang saling mendukung antara yang satu dan yang lain. Terima kasih, sehat selalu buat kalian semuanya. Keep stay tune YouTube channel and